Halo anak-anak, selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran hari ini. Kelas 3A, 3B, dan 3C. Ya. Nah, bersama Bapak hari ini kita belajar tentang tema 3G, subtema 3, pembelajaran 1 sampai 3. Ya. Siap ya, Nak ya? Siapkan buku dan alat tulis. Oke, dan perhatikan dengan sungguh-sungguh. Ya. Oke. Nah, hari ini masih tentang tema perkembangan teknologi. Kita lihat apa saja yang kita bahas hari ini. Iya, yaitu kita tentang perkembangan teknologi komunikasi. Apa sih komunikasi itu, Nak? Iya, berkomunikasi adalah berinteraksi dengan orang lain. Nah, dahulu hanya dapat dilakukan dengan orang yang berdekatan, seperti itu ya. Dengan teknologi komunikasi, ini kita tidak terbatas jarak dan waktu. Nah, pada gambar halaman 64 itu Nina bersama keluarga berkomunikasi dengan keluarga. Nah, coba ceritakan secara lisan berdasarkan gambar. Ya, bisa ya? Oke, kita lanjutkan. Nah, perkembangan komunikasi secara tulis yaitu ketika manusia menggunakan papirus, ya. Nah, kemudian dengan daun lontar, kulit kayu, perkamen atau kulit hewan. Sangat sederhana pada zaman itu ya. Nah, kemudian pada zaman kerajaan-kerajaan juga dengan prasasti batu. Nah, prasasti batu itu seperti batu ya, tiang batu yang diukir. Nah, di situ ada tulisan-tulisannya ya. Nah, maka disebut prasasti batu. Kemudian pada waktu itu alat tulisnya ya, ada zaman-zaman sebelum itu menggunakan alang-alang dan bulu angsa ya, dicelupin ke tinta ya, kemudian dituliskan di kertas atau papirus yang masih sederhana. Nah, ketika kertas itu ditemukan yang terbuat dari serat kayu, nah, dan kemudian ditemukan alat tulis pulpen atau pensil, nah maka perkembangannya menjadi bertambah pula ya. Nah, kemudian surat-surat itu ya dulu dikirimkan melalui ya antar orang, maksudnya dengan bantuan ini istilahnya yang mengantar ya. Nah, kemudian ada juga yang perusahaan ya. Nah, di Indonesia ada namanya kantor pos ya. Nah, itu bisa kita kirimkan surat itu melalui kantor pos ya, bisa lewat darat, laut, dan udara. Nah, kemudian transaksinya untuk kartu pos ini atau surat pos ini menggunakan perangko ya, perangko ya. Di situ ada macam-macam jenis perangko ya, ada yang biasa, ada juga yang kilat khusus. Nah, perangko ini sebagai tanda bukti iya, pembayaran. Nah, seperti itu, Nah. Ya. Kita lanjutkan. Nah, di sini juga perkembangan alat komunikasi. Ya. Di sini ada kentongan, ya. Sangat tradisional, kemudian surat, ya. Nah, kemudian juga sekarang, ya, pada zaman sekarang ini ada smartphone dan juga ada internet. Ya, menggunakan email. Nah, tapi tetap saja email itu harus ada tempat tertentu ya, memiliki akun ya. Jadi tidak boleh orang lain mengetahui atau sembarangan menuliskan. Seperti itu, harus memiliki akun. Nah, kemudian kita kirimkan melalui akun yang ingin kita kirim ya, email yang kita kirim seperti. Nah, ini perkembangannya ya, alat komunikasi secara tulis atau secara dari mulai sederhana kemudian sampai modern seperti itu ya. Nah, surat merupakan salah satu media komunikasi yang sudah ada sejak dahulu. Nah, kini surat masih banyak digunakan meskipun dengan media yang lebih canggih, itu dengan menggunakan ini ya. Nah, kalian mungkin kita ingin tahu asal mula
alat komunikasi. Nah, coba di bukumu di halaman 56 ada bacaan tentang alat komunikasi. Ya, jika kalian bisa membaca dengan tekun, ya, dengan seksama, jadi tahu persis perkembangan komunikasi. Ya, nah, selain itu kita juga belajar tentang menghias. Menghias apa? Yaitu di sini kita menghias kartu ucapan atau surat. Ya, biasanya surat itu kan bentuknya persegi, ya, atau persegi panjang. Ya, nah, kita hias dengan dekoratif. Bisa tumbuhan, motifnya, bisa juga hewan. Nah, supaya apa? Ya, supaya permukaan benda yang kita hias itu menjadi lebih indah. Nah, kita menggunakan unsur garis, bidang, dan warna. Nah, kita membantu Nina menghias kartu ucapan. Nah, kalian bisa buat di bukunya dengan buku gambar, alat gambar, pensil, atau krayon kalian untuk menghias tepian kartu atau surat tersebut. Bisa ya? Kemudian, perhatikan kembali surat ucapan, ya, bahwa kartu ucapan itu bisa memiliki sisi-sisi. Ya, itu seperti namanya persegi panjang. Nah, kita lihat sisi-sisinya, ya. Bagaimana caranya menghitung luas sisi atau keliling, ya? Coba kita lihat. Nah, seperti itu caranya. Perhatikan. Iya, jadi semua, ya, keliling bangun datar adalah jumlah panjang, ya, semua sisi bangun datar tersebut, ya. Ada panjang, ada lebar, seperti itu. Nah, coba di sini kalian tebalkan bangun-bangun di bawah ini. Di bukumu juga ada. Nah, kenapa sih? Supaya tangan kalian terampil, ya, dalam membuat gambar sesuai yang diinginkan. Nah, dengan demikian kalian bisa lancar dalam menulis, menggambar. Seperti itu maksudnya, ya. Oke. Di halaman 68. Kita lanjutkan. Nah, ini perkembangan alat komunikasi suara di halaman 70. Nah, awalnya, ya, menggunakan kentongan. Nah, kentongan ini digunakan untuk memberitahu bahaya, ada orang meninggal, ada juga untuk mengumpulkan. Nah, kemudian kentongan itu dipukul dengan irama yang berbeda-beda dan masuk dengan tujuan yang berbeda-beda. Nah, Alexander Graham Bell itu pertama menemukan telepon, yaitu tahun 1878. Telepon, ya. Nah, kemudian tahun 1973 ditemukannya telepon genggam oleh Martin Cooper, ya. Nah, jadi perkembangan komunikasi suara menjadi lebih canggih, lebih cepat, seperti itu, ya. Oke, tidak hanya melalui jaringan kawat. Nah, sekarang juga ada jaringan tanpa kabel atau wireless, seperti itu. Nah, ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, kita juga belajar tentang perbedaan sifat. Di antara teman-teman kalian di sekolah pasti ada perbedaan sifat. Ada yang periang, ada yang pendiam, ada juga yang senang berbicara keras, ada juga yang bicara dengan pelan. Nah, setiap siswa harus saling memahami sifat-sifat tersebut. Setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangannya, bukan hanya pada berat dan tinggi badan atau suku, bangsa, dan agama. Ya, kita harus saling menghargai dan menghormati kelebihan serta kekurangan masing-masing untuk mengetahui dan menerima kekurangan serta kelebihan diri sendiri. Nah, itu perlu dilatih sejak kecil. Begitu pula menerima dan mengetahui kekurangan serta kelebihan orang lain, ya. Oke. Nah, mari kita berlatih untuk menerima kekurangan dan kelebihan diri sendiri dan orang lain, seperti itu, ya. Oke. Nah, di sini juga kita belajar tentang rambu-rambu. Apa sih gunanya rambu-rambu? Yaitu supaya kita tahu kita lebih selamat, ya. Nah, dengan demikian kita bisa melakukan aktivitas dengan tanpa gangguan dan tidak mengganggu orang lain, dan kita dalam keadaan tidak berbahaya atau membahayakan orang lain. Nah, itu contohnya di sini, ya, tentang rambu-rambu lalu lintas yang sering kita temui di jalan, ya.
Nah, misalnya di sini ada lampu lalu lintas, merah berhenti, ya, kuning hati-hati, ya, kemudian hijau berjalan seperti itu. Kemudian di sini ada juga gambar ini dilarang masuk, kemudian ada tanda seru seperti ini, yaitu berhati-hati. Kemudian dilarang berhenti. Itu wajib mengitari bundaran ketika melewati bundaran. Kemudian juga ada persimpangan, ya. Kemudian ada yang diwajibkan belok kanan atau lalu lintas dua arah seperti itu. Nah, ini hanya yang ada di lalu lintas, tapi juga ada di berbagai tempat ya, nah ya. Misalnya di sini bisa di pantai. Nah, kalian dilarang berenang. Nah, berarti ada yang berbahaya jika kita melakukan, ya. Seperti itu. Nah, misalnya ini jalan dilarang, misalnya ini jalan licin. Nah, berarti kalian harus berhati-hati melewati itu, ya. Nah, kemudian di sini dilarang mancing, ya. Atau memancing, ya pasti kita tidak melakukannya karena ya ikannya dilindungi misalnya. Nah, kemudian di sini ada juga larangan bermain layang-layang. Jadi di sini ada juga dilarang berkemah, ya. Makanya larangan itu digunakan untuk supaya kita lebih selamat dan juga melindungi orang lain seperti itu, ya. Nah, kita baca tentang surat menyurat yang ada di buku siswa di halaman 69, ya. Coba kita lihat lagi. Nah, simak teks yang ada di buku siswa halaman 73. Apa saja di situ? Nah, di situ juga ada tugas-tugas yang harus dikerjakan, ya. Nah, tulislah 5 kata yang berhubungan dengan teknologi komunikasi yang ada pada teks. Kemudian buatlah kalimat. Nah, menggunakan kata-katamu sendiri, ya. Nah, kemudian bacalah kembali teks tersebut dengan teliti. Kemudian tulis kembali isi teks tersebut dengan kata-katamu sendiri seperti itu. Nah, kita juga di sini menampilkan, Bapak ingin menampilkan video perkembangan telekomunikasi, ya. Coba kalian lihat dengan seksama. Oke, ya, siap. Oke. Supaya kalian tahu secara pasti dan mengerti prosesnya perkembangan komunikasi. Selamat menyaksikan. A brief and somewhat accurate history of how we stay connected. Let's see if an important message can be delivered by different means of communication, such as the smoke signal, the homing pigeon, the Pony Express, the semaphore flag, the telegraph, the telephone, the radio, email, the smartphone, last but not least, Facebook. Like us on Facebook so we can stay connected. Oke, kita lanjutkan, ya. Nah, di situ kita juga diajak untuk bermain-main bertelepon, Nina dan Lani, ya, bermain telepon-teleponan dari 2 kaleng yang disambungkan dengan tali. Siapa yang sudah pernah melakukan? Nah, ya, ini salah satu bahwa ya tali itu sebagai apa? Iya, menyalurkan getaran. Nah, suara itu suara melalui getaran, baik itu di udara atau di di benda-benda tertentu. Nah, di sini benda-bendanya yaitu kaleng dan benang. Ya, apa yang terjadi? Apakah Lani atau Nina bisa mendengarkan? Ya, kalian bisa coba di rumah seperti itu, ya. Nah, mereka juga menghias kaleng dengan motif geometris dengan mirip ya yang ada di kain batik. Berikut ini motif geometris yang mereka buat seperti itu, ya.
geometris. Oke. Nah, sekarang buatlah motif geometris seperti pada kain-kain tradisional. Ikuti langkah-langkah ya yang ada di buku seperti itu. Oke, nah, kita lanjutkan. Nah, di bukumu di halaman 73 itu tentang komunikasi jarak jauh di halaman 73 ya. Nah, pertama kali dengan isyarat, kemudian juga asap ya yang ada di video tadi. Kemudian juga menggunakan cakang kerang yang ditiup. Ya, tentunya penghuninya kerang itu sudah tidak ada, maka ada lubang yang bisa ditiup di situ. Kemudian ada telegram ya. Kemudian ada telepon, dan kemudian juga ada faksimile ya dengan mesin faksimile. Kemudian juga ada internet ya, merupakan jaringan ya komunikasi di dunia ya. Nah, inilah komunikasi jarak jauh yang digunakan dari masa ke masa hingga sekarang, hingga modern seperti itu. Enak ya? Nah, kita juga berdiskusi. Coba pikirkan jawaban dari pertanyaan berikut ini ya. Mengapa kita harus menghargai perbedaan? Apa sih manfaat saling menghargai perbedaan? Ya, kalian tulis di bukunya ya. Nanti sampaikan ke guru atau juga orang tua ya. Nah, kita juga belajar tentang menghitung sebuah keliling ya. Nah, bayangkan ada 4 buah lidi sama panjang disusun menjadi sebuah persegi. Setelah itu dibuat dengan penggaris. Panjang masing-masing lidi ada 6 cm. Nah, merupakan salah satu ukuran baku ya. 1 cm itu ukuran baku. Untuk menentukan sekeliling persegi itu kamu dapat menambahkan panjang semua lidi tersebut sehingga diperoleh kelilingnya persegi yaitu 6 cm ditambah 6 cm ditambah 6 cm ditambah 6 cm atau 4 kali 6 yaitu 24 cm seperti itu ya. Oke ya. Nah, kita juga anak-anak diberi tugas untuk mengukur keliling bangun-bangun datar berikut ini. Coba kalian sesuai contoh tadi ukur ya sisi-sisinya. Di sini sudah ditentukan sisinya, tinggal menghitung dengan penjumlahan atau dengan perkalian. Itu ya, saya ya. Pada akhirnya kita sudah pada akhir pelajaran. Semoga kalian bisa belajar dengan baik. Ya, tugas-tugasmu kamu kerjakan dengan tekun, bersemangat. Ya. Pasti bisa mengerjakan dengan betul kalau kita membaca, mengerjakan dengan sungguh-sungguh. Ya, sampai jumpa anak-anak. Semoga kalian selalu sehat dan bersemangat. Ya, sampai jumpa. Sampai ketemu kembali pada video berikutnya. Ya, dah.